Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rio Changgio yang tentunya akan membahas berbagai topik dan materi seputar geografi. Yuk kepada adik-adik sekalian, semangat terus dalam belajar geografi. Karena dengan belajar geografi, kita dapat mengetahui berbagai kehidupan di permukaan bumi. Salam geografi, mari jaga kelestarian bumi. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu materi geografi di kelas 10, yaitu tentang karakteristik lapisan litosfer. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas yang merupakan tempat tinggal makhluk hidup, baik oleh manusia, hewan, dan tanaman. Semua aktivitas manusia dilakukan di lapisan litosfer. Manusia tinggal, berkembang biak, bekerja, dan berinteraksi berada di lapisan ini. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat kita artikan bahwasannya lapisan litosfer adalah kulit luar dari planet bumi. Litosfer dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata yaitu litos dan sfer. Litos artinya batuan dan sfer artinya lapisan. Sehingga secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau bisa disebut dengan kulit bumi yang memiliki ketebalan kurang lebih 1200 km. Ahli geofisika menggunakan istilah litosfer dalam berbagai pengertian lebih terbatas, yaitu kulit bumi yang tipis atau disebut juga dengan kerak bumi. Jika kita melihat dari struktur bumi seperti gambar di samping, maka bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu kerak bumi atau litosfer, selubung bumi, dan inti bumi yang terdiri dari inti luar dan inti dalam bumi. Untuk lapisan litosfer sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silium dan aluminium dengan ketebalan rata-rata 35 km. Pada lapisan ini, kerak bumi terbagi menjadi 2, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Lapisan litosfer yang kedua yaitu lapisan sima. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam silium dan magnesium. Lapisan ini bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Adapun batuan pembentuk litosfer terdiri dari 3 jenis batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan atau batuan metamorf. Di mana proses terbentuknya ketiga macam batuan tersebut berbeda-beda. Walaupun proses terbentuknya ketiga batuan tersebut berbeda-beda, namun ketiga batuan tersebut mempunyai induk batuan yang sama, yaitu magma. Magma adalah larutan silikat yang bersifat cair dan pijar yang terdapat di dalam bumi. Nah, kepada adik-adik sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama melihat gambar siklus batuan di bawah ini, di mana induk batuan adalah magma. Magma yang mengalami pendinginan dan kristalisasi akan membeku menjadi padat sehingga terbentuklah batuan beku. Batuan beku yang terus-menerus terpengaruh oleh pengaruh cuaca dan iklim, lambat laun akan mengalami pelapukan. Bagian-bagian yang terlepas dari hasil pelapukan tersebut akan ditransportasikan oleh aliran air, angin, maupun oleh gletser yang kemudian terendapkan atau tersedimentasi sehingga terjadilah proses dianeksis yang menyebabkan endapan tersebut mengeras dan terjadilah batuan sedimen. Kemudian, batuan sedimen yang terpengaruh oleh suhu tinggi karena letaknya dekat magma atau ada di sekitar batuan instruksi terpengaruh oleh tekanan yang tinggi dalam waktu yang lama serta terpengaruh juga oleh gas-gas magma akan mengalami perubahan. Perubahan dari batuan tersebut akan menghasilkan batuan baru yang bernama batuan metamorf atau batuan malihan. Batuan metamorf yang terus-menerus terpengaruh oleh suhu yang tinggi dan tertekan akan kembali mengalami pencairan dan kembali menjadi magma. Nah, begitulah siklus dari sebuah batuan. Adapun jenis batuan beku berdasarkan tempat terbentuknya magma dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, batuan beku dalam atau plutonik atau disebut juga dengan batuan abisik. Batuan beku dalam terjadi dari pembukaan magma yang berlangsung perlahan-lahan ketika masih berada jauh di dalam kulit bumi. Contoh batuan beku dalam adalah granit, diotit, dan gabbro. Yang kedua, batuan bekugang atau korok. Batuan bekugang atau korok terjadi dari magma yang membeku di lorong antara dapur magma dan permukaan bumi. Magma yang meresap di antara lapisan-lapisan litosfer mengalami proses pembekuan yang berlangsung lebih cepat. Sehingga kristal mineral yang terbentuk tidak semua besar. Campuran kristal mineral yang besar tidak sama ini merupakan ciri batuan beku korok atau batuan bekugang. Yang ketiga, batuan beku luar. Batuan beku luar terjadi dari magma yang keluar dari dapur magma membeku di permukaan bumi, seperti magma hasil letusan gunung berapi. Contoh batuan beku luar adalah balts, diorit, andesit, obsidian, dan batuan apung. Nah, kepada adik-adik sekalian,
Setelah tadi kita membahas tentang jenis batuan beku, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis batuan sedimen. Jenis batuan sedimen dibedakan berdasarkan dua macam, yaitu berdasarkan tenaga dan tempat pengendapannya. Berdasarkan tenaga yang mengendapkan, batuan sedimen terbagi menjadi tiga, yaitu batuan sedimen akuatis, di mana batuan sedimen yang berasal dari pengendapan butiran-butiran batuan oleh aliran air sungai, danau, dan air hujan. Yang kedua, batuan sedimen eolis, yaitu batuan sedimen yang berasal dari pengendapan butiran-butiran batuan oleh angin. Yang ketiga, batuan sedimen glasial, yaitu batuan sedimen yang berasal dari pengendapan butiran-butiran batuan oleh gletser. Sedangkan berdasarkan tempat pengendapannya, batuan sedimen dibagi menjadi 5 macam, yaitu batuan sedimen teristis, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di darat. Yang kedua, batuan sedimen marin, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di laut. Yang ketiga, batuan sedimen limnis, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di danau. Yang keempat, batuan sedimen fluvial, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di sungai. Dan yang kelima, batuan sedimen glasial, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di daerah es atau gletser. Untuk jenis batuan metamorf sendiri, dibedakan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batuan metamorf, di mana dibagi menjadi 3 macam, yaitu batuan metamorf kontak atau metamorf termal. Berubah karena pengaruh suhu yang tinggi. Pengaruh suhu yang tinggi ini dipicu karena letaknya dekat dengan magma atau berada di sekitar batuan instruksi. Contohnya batolit, lakolit, dan sil. Pada zona ini, banyak ditemukan mineral-mineral bahan galian yang letaknya relatif teratur. Contohnya besi, timah, dan seng. Yang kedua, batuan metamorf dinamo atau metamorf kinestis, yaitu batuan metamorf yang berubah karena tekanan yang tinggi dan membakar yang cukup lama, dan dihasilkan dari proses pembentukan kulit bumi oleh tenaga endogen. Adanya tekanan dari arah yang berlawanan menyebabkan butir-butir mineral menjadi pipih dan ada yang mengkristal kembali. Contohnya batu lumpur menjadi batu tulis. Yang ketiga, jenis batuan metamorf pneumatolithis kontak, yaitu berubah karena pengaruh gas-gas dari magma. Contohnya kuarsa dan gas borium berubah menjadi turmalin dengan gas fluorin menjadi topas atau permata kuning. Perubahan batuan penyusun litosfer. Batuan penyusun litosfer dapat mengalami perubahan. Berdasarkan karakter perubahan yang terjadi, perubahan ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama pelapukan. Pelapukan dapat dibedakan menjadi pelapukan fisik dan pelapukan kimiawi. Pelapukan fisik adalah pelapukan yang terjadi karena kerusakan fisik batuan itu sendiri, seperti pecahnya batuan karena akar tumbuhan atau pecahnya batuan karena perubahan temperatur. Pelapukan ini menyebabkan batuan pecah menjadi fragmen-fragmen batuan yang lebih kecil. Proses pelapukan ini terjadi di permukaan bumi, di mana batuan mengalami kontak dengan atmosfer dan hidrosfer serta biosfer. Yang kedua, pelapukan kimiawi, yaitu pelapukan yang terjadi karena perubahan komposisi kimiawi. Pelapukan ini menyebabkan batuan mengalami perubahan komposisi kimia. Agen utamanya penyebab pelapukan ini adalah air. Yang kedua, deformasi, yaitu perubahan fisik batuan karena pengaruh tekanan. Proses deformasi ini terjadi di bawah permukaan bumi yang melibatkan adanya pelapisan batuan dan memicu terjadinya perubahan dari jenis batuan tersebut sehingga menimbulkan batuan metamorf. Yang ketiga, perubahan dari jenis batuan itu sendiri. Hal ini menyebabkan suatu jenis batuan berubah menjadi jenis batuan yang lain, seperti batuan beku berubah menjadi batuan sedimen atau batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf. Proses perubahan jenis batuan ini terjadi di lapisan litosfer secara keseluruhan, mulai dari permukaan bumi bahkan sampai pada lapisan mantel bumi. Proses ini melibatkan seluruh agen geomorfologi, gerak-gerak tektonik, dan temperatur. Demikianlah pembahasan materi tentang karakteristik lapisan litosfer. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam geografi, yuk mari kita jaga kelestarian bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.